Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang troubleshooting dari aplikasi ANBK tahun 2021. Nanti akan kita bahas tuntas tentang kendala-kendala apa saja yang mungkin terjadi di aplikasi ANBK dan juga bagaimana cara pemecahannya. Yang pertama, penyebab waiting server ready. Ini ada beberapa kendala ya. Yang pertama, adapter setting ke jaringan lokal belum diberi IP dengan segmen 0 ya. Sudah kita ketahui bahwa untuk line card-nya ya, ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk internet dan yang satunya untuk yang mengarah ke klien. Untuk yang mengarah ke klien ini kemungkinan belum diberi segmen 0 ya. Jadi nanti kalau belum diberi segmen 0 itu bisa menyebabkan ini waiting server ready. Yang kedua yaitu waiting VAD service ready disebabkan karena salahnya VM untuk adapter 1. Yang kedua, VM tidak berhasil dijalankan ya. Untuk mengatur IP yang harus segmen 0 yaitu masuk ke pengaturan network and connection host server ya. Ini misalkan line card atau jaringan yang mengarah ke klien, itu kita klik kanan, pilih properties, terus selanjutnya dipilih di double klik internet protocol version 4. Nah, setelah muncul seperti ini, di bagian use the following IP address ini kita aktifkan. Di bagian IP addressnya ini kita kasih yang segmen 0. Misalnya di sini IP-nya yaitu 192.168.0.221. Untuk subnet masknya ini nanti secara otomatis ya. Jadi nanti untuk servernya harus menggunakan segmen 0. Ini. Langkah yang kedua yaitu cek kembali pengaturan network di VirtualBox apakah sudah benar bridge yang bertuju ke arah klien ya. Di bagian networknya di VirtualBox di jaringan ya, bagian jaringan untuk adapter satunya karena tadi yang mengarah ke klien yaitu yang ini ASIC AE88179 ini, maka untuk yang ini di pilihannya ini harus sama dengan yang ini ya. Ini harus sama. Misalkan ini karena mereknya ini ya, maka yang muncul juga ini. Bisa jadi nanti di server Bapak Ibu untuk nama jaringannya juga berbeda. Ini untuk penanganan yang kedua. Selanjutnya penyebab error VirtualBox. Setelah kita membuka exam browser admin ya, kita lihat di bagian pojok kiri bawah apabila ada notifikasi error yang seperti ini yang mengarah yaitu ke VirtualBox ya. Ini penyebabnya yaitu aplikasi exam browser admin belum memilih nama VirtualBox ya. Ini. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu untuk nama VirtualBox-nya ya. Ketika pertama kali install maka akan belum masuk ya. Di sini di bagian set virtual machine name ini kita klik, maka akan muncul seperti ini ya. Kita pilih yang ANBK ini karena ini VHD yang akan kita gunakan untuk simulasi ANBK. Selanjutnya kita klik set. Setelah ini maka di bagian yang sini yang start virtual machine yang sebelumnya mati, maka akan otomatis berubah menjadi warna hijau. Berarti ini untuk exam browser adminnya sudah siap untuk digunakan ya. Trouble selanjutnya yaitu penyebab error browser Chrome. Ini bisa jadi tidak dapat menampilkan CBT Sync Web ataupun aplikasi browser tidak ditemukan. Di sini errornya ya, nampak di sini. Untuk penyelesaiannya yaitu
Di bagian exam browser admin ya, di sebelah paling kanan itu pilih yang set Chrome Expath. Ya. Ini kita klik. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk mencari letak dari Google Chrome Exe-nya ya, Chrome Exe-nya. Akan diarahkan kalau ini versi 32 bit ya, maka letaknya di local disk C, program file x86, Google Chrome application, nanti akan muncul ini ya. Kalau versi Chrome-nya ini adalah 64 bit, maka letaknya di program file tanpa dalam kurung ini, tanpa dalam kurung x86 ya. Jika aplikasi Chrome ini bisa digunakan, tulisan di bagian bawah exam admin akan hilang. Ini ya, errornya ini, error browser Chrome-nya ini akan hilang. Selanjutnya ada trouble, yaitu penyebab VHD tidak memasukkan password otomatis ya. Ini ada dua penyebab: running VHD tanpa menggunakan exam browser admin, belum melakukan setting VirtualBox pada tab display ya. Untuk penanganan yang pertama ya, tidak diizinkan menjalankan VHD atau start mesin sehingga langsung dari aplikasi VirtualBox ya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk melakukan start mesin secara langsung di VirtualBox. Kita harus menggunakan aplikasi exam pro admin yang sudah disediakan. Jadi kita tidak boleh langsung menekan tombol start, tapi kita diperbolehkan hanya menggunakan aplikasi exam pro admin. Selanjutnya, setelah aplikasi terbuka, maka di bawahnya ini di bagian baris yang ketiga itu kita menekan tombol start virtual machine untuk menjalankannya. Ya, apabila ini sudah menyala, berarti untuk aplikasi exam pro adminnya sudah bisa digunakan. Jika tombol start virtual machine belum berwarna hijau, silakan mengikuti langkah-langkah yang sudah disediakan. Biasanya nanti akan muncul di tampilan layarnya ya. Selanjutnya yaitu untuk mengatur ini yang nomor 3 ini. Untuk menyeting di poin yang ketiga ini, langkahnya yaitu mematikan terlebih dahulu VHD-nya ini dengan menekan tombol CPI shutdown ya. Selanjutnya kita masuk ke VirtualBox, pilih dulu VHD yang jalan, lalu masuk ke setting, pilih tab display ya, pilih tab display. Di bagian graphic controller yaitu pilih yang VBox VGA ya. Ya, di setting, terus menu display, di bagian graphic controller pilih yang VBox VGA. Insya Allah nanti setelah ini akan jalan ya. Penyebab VirtualBox error: resource memori yang ada di virtual melewati batas maksimum, terlalu banyaknya aplikasi yang berjalan ya. Biasanya nanti kalau gagal untuk membuka VirtualBox atau menjalankan VM-nya melalui exam pro admin akan muncul ini. Kita lihat di ini, kita klik di bagian detail, pilih yang error ID-nya. Di situ tanda errornya apa? Kalau host memory low, berarti ini kita belum tepat dalam melakukan atau mengatur memori di VirtualBox-nya. Caranya yaitu hapus aplikasi yang sedang berjalan sekiranya tidak perlu atau terlalu penting. Kurangi pemakaian memori pada VirtualBox yang ada. Klik setting, sistem pengaturan memori tidak boleh lebih dari warna hijau. Jadi misalkan ini memorinya adalah 16 GB ya. Kita atur untuk memori di VirtualBox-nya, batas maksimalnya adalah ini yang berwarna hijau ini ya. Kita tidak boleh melebihi dari warna ini, misalkan sampai yang berwarna merah ini tidak boleh.
hanya sampai yang berwarna hijau ini saja. Oke, kita lanjutkan. Penyebab VirtualBox error. Saat membuka VirtualBox mesin terdapat error cannot create the machine. Ya, ini namanya unbk20 ya, cannot create the machine folder unbk20. Hal tersebut terjadi karena terdapat nama yang sama yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Penanganannya yaitu membuat virtual machine baru dengan nama yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Kalau sebelumnya misalkan di VirtualBox-nya ini sudah ada ini ya, ANBK, kita membuat mesin virtualnya dengan nama ANBK. Apabila muncul error seperti ini, maka kita harus mengganti namanya dengan nama selain ANBK. Misalkan ANBK 21, SIM 1, ANBK 2021 dan lain sebagainya. Betul. Ini sudah. Nah, penyebab VirtualBox error kita lihat detailnya yaitu ini. Saat membuat virtual machine terdapat error cannot create the machine UUID-nya. Hal tersebut terjadi karena sudah ada virtual yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi kalau ada error seperti ini kita berarti telah membuat nama virtualnya ya, nama mesin virtualnya dengan menggunakan VHD yang sama, yaitu kita harus merubah UUID-nya ya. Oke, laptop merubah menghapus virtual yang sebelumnya dan membuat virtual baru dengan nama yang berbeda. Kalau misalkan kita tetap menggunakan jenis VHD yang sama, misalkan untuk simulasi 1 dan simulasi yang kedua ya, nanti VHD-nya sama di folder yang berbeda, maka penanganannya seperti ini. Buka aplikasi command prompt menggunakan administrator atau CMD ya. Lalu ketik perintah cd c program file Oracle VirtualBox seperti ini. Terus kita tekan enter, maka ada perintah ini vbox manage.exe internal command set UUID lokasi VHD. Untuk lokasi VHD ini kita cari di mana letak dari VHD-nya. Contohnya seperti ini. Ini yang baris atas ini set UUID-nya. Ya, kita atur seperti ini. User dokumen ini ya. Ini sesuai dengan yang poin 4. Ini C user yip dokumen feature VHD ini adalah letak di mana kita meletakkan VHD tersebut. VHD ANBK 2021 underscore fresh .vhd ini adalah nama dari file VHD-nya. Misalkan kita telah merubah nama file dari VHD tersebut, maka yang kita masukkan di sini adalah nama VHD yang baru. Itu untuk cara mengatur UUID-nya. Selanjutnya, penyebab VirtualBox error terjadi inaccessible di mesin virtual dikarenakan VHD tidak dapat ditemukan, dipindahkan data atau perubahan nama pada VHD. Ini biasanya terletak di bagian storage. Ya, penanganannya yaitu sesuaikan nama VHD dengan yang sudah terpasang sebelumnya. Oke. Penyebab error VirtualBox failed to open the internal network. Hal ini terjadi karena driver jaringan berubah atau driver jaringan dihapus, LAN card dirubah atau adapter network di disable sehingga setting adapter di dalam virtual machine ikut berubah. Ini misalnya kita telah mengatur atau membuat virtual machine untuk ANBK, sudah kita setting selesai. Nah, di tengah perjalanan ternyata LAN card kita yang mengarah ke klien itu rusak.
ya kita buat atau kita ganti yang baru, maka biasanya ketika kita menjalankan VHD-nya itu akan ada error seperti ini ya. Penanganannya yaitu masuk ke menu adapter setting yang ada di VirtualBox, pastikan adapter setting sudah dalam keadaan enable dan terhubung ke klien. Klik tombol setting di virtual machine, klik tab network, lalu masuk ke adapter 2 dan pilih adapter yang menuju ke klien, lalu klik OK. Jalankan kembali ke virtual machine. Jadi kita menentukan atau mengatur virtual machine yang baru. Ada error lagi yaitu penyebab machine name inaccessible. Runtime error opening. Hal ini terjadi karena file .vbox yang ada di VirtualBox VMS hilang, berubah ekstensinya dikarenakan komputer atau PC mati paksa. Solusinya yaitu buka folder VirtualBox VMS yang ada di C, user, name PC ini adalah nama dari perangkatnya, VirtualBox VMS, nama VM yang bermasalah. Rubah file extension yang vbox prev menjadi vbox. Untuk ANBK 20 vbox prev menjadi ANBK 20 vbox saja. Sekarang ANBK 20 adalah nama VM yang dibuat. Ini. Penyebab 64 bit tidak tampil. Tidak ada pilihan untuk Windows 64 bit saat membuka virtual machine. Jadi yang ada hanya 32 bit saja. Solusinya yaitu penanganan yang pertama, pastikan menggunakan operating system 64 bit di server. Bit di operating system bisa dicek melalui DXDiag atau klik kanan properties di My Computer. Jadi kalau kita menggunakan OS yang 32 bit, maka secara otomatis ini yang 64 bit tidak akan muncul atau tidak akan tampil. Akan tetapi misalkan kita sudah menginstal OS yang 64 bit tapi masih belum tampil di sini. Bagaimana solusinya? Solusinya yaitu kita mengaktifkan fitur virtualization-nya di BIOS. Ya. Jadi kita restart komputer kita atau server kita, selanjutnya masuk ke dalam BIOS. Kita pilih yang ini, virtualization teknologi. Kalau ini masih disable, kita aktifkan atau kita pilih yang enable. Ini bisa jadi untuk tampilannya di masing-masing server untuk BIOS-nya berbeda, tergantung versi dari BIOS server yang Bapak Ibu gunakan. Yang terpenting virtualization teknologinya ini sudah aktif atau berubah menjadi enable. Selanjutnya yaitu apabila kita membuka VirtualBox ada error seperti ini ya. Ini terjadi error saat proses booting mesin virtual. Hal ini terjadi karena saat pembuatan virtual mesin menggunakan sistem Windows 32 bit. Ya. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa OS yang kita gunakan itu wajib menggunakan yang 64 bit. Ini. Ya. Apabila kita tetap menggunakan yang 32 bit, maka sejak dari awal ketika membuka atau menjalankan VHD-nya, membuka virtual machine-nya, nanti akan otomatis error seperti ini. Ya. Cara penyelesaiannya yaitu close virtual machine dengan klik tombol mesin, HPI shutdown. Klik tombol setting pada nama VM, pada tab general kolom versi pilih yang Windows 2012 64 bit. Jika sudah oke, jalankan kembali VM melalui exam pro admin. Jika ini tetap tidak ada, kita kembali ke ini petunjuk yang ini. Kita aktifkan terlebih dahulu virtualization teknologinya ya. Kita aktifkan biar muncul atau berubah menjadi yang 64 bit. Itu. Selanjutnya ini ke klien ya. Penyebab tidak ada nomor IP, tidak ada nomor IP untuk tes di komputer ini. Penyebabnya error tersebut dikarenakan klien belum diberikan IP address.
masuk ke menu pengaturan adapter di host, berikan IP klien dengan segmen 0, 192.168.0, 10, 11 dan selanjutnya. Pokoknya tidak sama dengan IP yang ada di server. Ini. Selanjutnya ketika kita menjalankan exam ya, baik exam admin maupun exam untuk klien, penyebab cannot load module, ini penyebabnya ada dua. Aplikasi tidak tercopy dengan komplit, yang kedua yaitu aplikasi terhapus oleh virus. Jadi kemarin kita coba-coba untuk download yang exam admin, itu langsung terdeteksi oleh virus, oleh antivirusnya, baik itu Defender maupun yang lainnya. Biasanya yang sering atau yang agak sensitif itu yang Windows Defender ya. Ini ada dua solusi. Yang pertama yaitu kita menjalankan aplikasi langsung dari Archive atau WinRAR, baik WinRAR atau WinZip. Solusi yang kedua yaitu matikan antivirus lalu exclude folder aplikasi dari deteksi virus. Yaitu kita masuk ke virus and that protection setting, pilih manage setting, pilih exclusion ya. Windows seperti ini, pilih add or remove exclusion, pilih add yang ini. Maka nanti dari Defender itu tidak akan mendeteksi bahwa file yang sudah kita atur ini sebagai virus. Terus selanjutnya, apabila kita sudah memasukkan IP di komputer klien, akan tetapi muncul error seperti ini ya. Registrasi IP sekian tidak berhasil, silakan diulang kembali. Penyebabnya exam browser yang digunakan masih lama, VM-nya, VM server belum dijalankan, salah setting adapter di VM yang seharusnya bridge ke NIC klien. Nah, ini salah menentukan NIC atau LAN card yang mengarah ke klien. Kabel bermasalah sehingga VM dan klien tidak terhubung. Lakukan ping dari klien ke server. Penyebab internet tidak terdeteksi di server ya, bisa jadi penyebabnya untuk yang pertama yaitu internet terputus. IP dari internet menggunakan segmen yang sama dengan jaringan lokal yaitu segmen 0. Jadi apabila Bapak Ibu untuk internetnya menggunakan segmen 0, ini silakan diganti ya. Jadi yang digunakan adalah yang selain 0. Setelah melakukan pengaturan adapter di VM, internet lokasi ujian tidak bisa mengakses laman web Kemendikbud. Penanganan yang pertama, pastikan bahwa host server sudah terkoneksi ke internet dengan cara ping ke www.anbk.kemdikbud.go.id melalui JMD. Jika mendapat pesan request timeout atau RTO, silakan untuk mengecek status jaringan dan juga modem internet. Penanganan yang kedua yaitu pastikan jika menggunakan router tidak terdapat halaman login untuk bisa internet. Ubah setting adapter 2 di VM yang tadinya NAT menjadi bridge ke jaringan internet. Penanganan yang keempat yaitu jika koneksi internet tidak ada masalah tetapi CBT sync masih memunculkan error, tidak terhubung dengan internet, silakan menghubungi posko ANBK. Error, spesifikasi server VM Anda tidak memadai, sistem CCTV dapat mengalami gangguan. Spesifikasi VM RAM 1 GB dari 3 GB. Ini penyebab spek tidak memadai, pengaturan VirtualBox tidak sesuai dengan persyaratan. Penanganan naikkan RAM di dalam settingan VM. Ini bisa jadi untuk RAM di virtual mesinnya terlalu kecil. Browser Anda tidak memiliki akses, silakan menggunakan exam bro. Ya, jadi ketika kita menjalankan exam admin itu kita mengetikkan alamatnya di browser, ini tidak bisa. Tutup lalu buka browser kembali, cek adapter di VM, pastikan mendapatkan IP 192.168.0.200, pisahkan jika ada server lain yang menjalankan bebarengan di satu jaringan. Ini apabila bisa jadi kalau seperti ini nanti akan menyebabkan standby kuning ya.
Nah, sekarang kita bahas yang standby. Ada beberapa macam untuk standby-nya, status dashboard-nya. Yang pertama yaitu standby kuning. Ini sangat berbahaya apabila di madrasah atau lembaga Bapak Ibu terjadi standby kuning ini. Penyebabnya sekolah memasukkan beberapa ID server di dalam satu server sehingga menyebabkan terdapat 2 atau lebih SN yang sama. Yang kedua, setelah berhasil sinkron, sekolah mengganti server atau melakukan install OS, mengganti motherboard, menjalankan example admin yang berbeda versi dari sebelumnya. Jadi mengganti install OS, mengganti motherboard. Setelah kita melakukan proses sinkron, bisa jadi menyebabkan standby kuning. Penanganan setelah meminta unlock ID server yang yang terjadi standby kuning ke tim provinsi atau tim pusat. Permintaan unlock dari sekolah dibatasi. Jadi Bapak Ibu sangat hati-hati ketika melakukan atau memasukkan ID server, ya, dan jangan sampai di masing-masing server, misalkan Bapak Ibu menggunakan 2 ruangan atau lebih, jangan sampai terhubung, ya, untuk jaringan lokalnya. Ini nanti sudah dipastikan akan menyebabkan standby kuning. Yang selanjutnya yaitu statusnya offline, ya. Offline ini nanti berwarna merah. Penyebabnya yang pertama, server pusat sedang ditutup, waktu atau GMT yang tidak sesuai dengan waktu lokal, VM tidak mendapatkan IP 192.168.0.200, penulisan ID proktor salah. Penanganannya menunggu, yang pertama menunggu sampai waktu pembukaan server pusat atau server pusat diaktifkan. Solusi yang kedua, cek kembali waktu GMT setempat, pastikan sudah +7, +8 atau +9, yaitu WIB, WIT ataupun WITA. Pastikan VM mendapatkan IP 192.168.0.200. Salah dalam penulisan ID server, pastikan tidak ada spasi di depan dan di belakang ID yang kita masukkan. Penyebab tidak bisa sinkronisasi. Ini, akses sinkronisasi sekolah ditutup dikarenakan sekolah sudah pernah melakukan sinkronisasi sampai data 9 lalu menghapus data. Melakukan request untuk membuka akses sinkronisasi ke tim provinsi, ya. Kalau muncul seperti ini, biasanya itu kita sudah melakukan sinkron, sudah berhasil download dari data 1 sampai data 9, kemudian kita menghapus data di menu hapus data, ya. Apabila itu dilakukan, maka akan muncul notifikasi seperti ini, kita tidak bisa melakukan sinkron. Tapi saat ini, ya, ketika kita telah berhasil melakukan sinkronisasi, di bagian menu backup dan hapus itu yang muncul hanya menu backup saja. Untuk yang menu hapus itu dinonaktifkan atau tidak ditampilkan. Penyebab token tidak rilis. Daftar tes yang diaktifkan tidak sesuai dengan jadwal, hanya memilih daftar tes tapi tidak klik tombol simpan. Ini, ya, daftar tes, ini kita klik, kita pilih, kita sesuaikan dengan jadwalnya. Kelompok ini adalah sesinya. Lalu setelah itu kita klik tombol simpan di sini. Apabila kita tidak menekan tombol simpan, maka token tidak akan bisa rilis. Cek web ANBK untuk melihat jadwal daftar tes yang sesuai. Pilih daftar tes sesuai dengan jadwal yang ada di web ANBK. Klik tombol simpan, lalu klik OK. Klik menu logout yang ada pada halaman sebelah kanan. Klik submit untuk login kembali. Klik menu status tes, lalu klik release token. Biasanya ini akan aktif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penyebab tidak dapat mengganti tes, ya. Terdapat siswa yang sedang login sehingga tidak dapat mengganti daftar tes. Ini misalkan kita akan pindah ke jenis tes yang lain, ketika kita simpan ada notifikasi ini. Penanganannya yaitu kita harus melakukan reset login siswa. Kita masuk di menu reset login peserta, kita checklist siswa yang sedang aktif, lalu pilih reset peserta.
Setelah semua siswa terreset, masuk ke menu status tes kembali. Pada ke kolom daftar tes, kita klik tombol simpan semua. Setelah kita melakukan proses ini, maka kita bisa mengaktifkan tes yang berbeda. Penyebab tidak dapat upload, Proktor melakukan pemilihan manual untuk melakukan upload. Ya. Penanganannya, sekolah memilih tombol pilih peserta, lalu pilih klik tombol upload. Itu. Jadi kita tidak bisa memilih dari masing-masing peserta. Kita cukup menekan atau melakukan checklist di kotak kecil di yang paling kiri atas untuk memilih peserta. Lalu setelah itu kita klik tombol upload. Selanjutnya ini penyebab gagal patching. Gagal melakukan proses sinkronisasi VMAT tidak normal. Solusinya, klik di sini untuk merefresh. Jika masih error, lakukan langkah kedua. Restart CPT Sync admin dan tunggu 2 menit. Jika cara 1 dan 2 masih error, restart VM. Klik akses CPT Tool untuk melakukan atau masuk ke tab service dan klik start and stop service sehingga status menjadi running lalu restart CPT Sync. 5. Jika cara 4 masih gagal, maka klik tab SQL Service Restart, klik Start SQL Service sehingga status menjadi running lalu restart CPT Sync. Jika cara 1, 2, 3, 4, dan 5 masih error, maka harus ganti VHD. Terima kasih. Demikian sedikit petunjuk tentang troubleshooting di aplikasi ANBK 2021. Untuk fitur-fitur yang lain yang ada di ANBK 2021 saya sampaikan di video yang lain. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.